persilahkan kepada Teh Anggit dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Shadaqallahul azim. Artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama berserah diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma rahimahullah. Terima kasih Teh Anggit, luar biasa. Semoga ini menjadi berkah untuk Teh Anggit dan juga mudah-mudahan kita yang mendengarkan mendapatkan keberkahan juga. Nah, alhamdulillah nih kita sudah siap semuanya. Ini juga masih ada yang masuk-masuk, nggak apa-apa. Jadi selanjutnya itu acara inti yang kita tunggu-tunggu, yaitu ada pematerian dari Ibu Dr. Hajah Nunung Julaiha MSI. Tapi mungkin sebelum itu ada membacakan sedikit CV-nya ya Ibu ya. Jadi waktu sedikit cerita, waktu kemarin ini itu waktu pagi-pagi gitu share pamflet, itu tuh ternyata banyak banget katanya muridnya Ibu, katanya wah nilai saya sejarah yang tadinya 6 itu jadi 9 katanya pas belajar sama Bu Nunung. Masya Allah luar biasa sekali berarti ya. Kemudian memang bisa dilihat juga di sini Ibu itu memang sudah berkiprah sangat lama sekali ya, luar biasa. Ini pendidikan sejarah. Nah, jadi untuk riwayat pendidikan itu dari S1 ada pendidikan sejarah IKIP Bandung tahun 1988, S2-nya administrasi negara di STIA 11 April Sumedang, kemudian S3 pendidikan sejarah SPS UPI tahun 2020, Masya Allah. Kemudian sekarang itu riwayat pekerjaannya guru SMAN 1 Sumedang dari tahun 1989 sampai sekarang, Masya Allah, luar biasa. Banyak sekali tugas tambahan dan organisasi profesi, ketua MGMP dari 2013 sampai tahun ini juga ya Bu, Masya Allah. Kemudian pengurus AGSI Jawa Barat tahun 2019 sampai tahun 2022. Oke, mungkin kita langsung sambut saja kepada Ibu Nunung, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya bisa dijadikan saya co-host untuk bisa share screen? Kalau share screen sepertinya sudah bisa, Bu. Oh, sudah bisa. Ya. Baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alamin. Dipastikan suara saya bisa jelas ya? Bisa jelas. Soalnya yang dari sana ke saya kok agak putus-putus gitu, agak putus. Kalau saya nyampe jelas ya? Jelas, baik. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tertumpah kepada tentu saja junjungan kita Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Alhamdulillah dalam kesempatan ini di malam Ahad ya, kita malam Ahad walaupun hujan di luar masih belum berhenti, kita di apa namanya berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan walaupun secara virtual ya, walaupun secara virtual. Dalam kesempatan yang berbahagia ini beberapa kali saya bertanya sama Teh Iis terkait apa namanya, alhamdulillah tornya sudah sampai ya, tornya sudah sampai, saya pelajari. Nah, sampai saya bertanya ini komunitas apa, begitu dan sebagainya, bla bla bla, anggotanya siapa, kira-kira yang hadir itu dan sebagainya lah, biar saya tidak salah sasaran begitu ya, biar saya tidak salah sasaran, karena tentu saja saya dengan yang hadir di sini umurnya berbeda 1 abad, mungkin ya berbeda 1 abad. Saya lahir abad ke-20, nah ini solehah-solehah di sini yang hadir mungkin umumnya lahirnya abad 21, berarti kita kan berbeda abad 1 abad. Nah, dengan demikian kan saya harus paham dulu ini siapa yang harus saya hadapi begitu. Kemudian apa yang diinginkan, kemudian goalnya apa dan sebagainya, ini kan harus juga ditanyakan biar tadi saya tidak salah sasaran. Tapi alhamdulillahirabbil alamin dalam kesempatan ini apapun yang sampai kepada kita diharapkan ini sebuah tantangan ya, sebuah tantangan agar apa yang kita hadapi di lapangan itu tidak sulit ya untuk kita selesaikan berbagai persoalan. Nah, dengan demikian salah satu hal yang menarik sebetulnya yang disampaikan oleh panitia, ya saya harus bongkar-bongkar lagi teori-teori lama yang pernah saya pelajari, yang kebetulan memang sekarang juga kebetulan di salah satu prodi di Unsak juga saya banyak ya salah satunya ya harus mengajar tentang psikologi pendidikan begitu ya, agak sedikit nyambung. Kemudian untuk pada malam ini mungkin tadi sama Teh Indi disampaikan kita lebih banyak nanti berbagi ya metodenya. Teh Indi kita berbagi, saya juga harus mendengar dari teman-teman semua apa yang di lapangan dihadapi dan sebagainya. Yang pasti kita lebih banyak berbagi nih Teh Indi nanti sharing kemudian dan sebagainya, itu saya pikir jauh lebih baik ya. Saya pikir jauh lebih baik dibandingkan dengan hanya satu arah begitu. Baik, saya izin share screen dulu ya sebentar. Sudah ada ya Teh Indi ya? Sudah, baik. Baik, untuk temanya pada malam ini yang diminta kan untuk mengenal diri sendiri ya, siapa saya yang sebenarnya, kira-kira seperti itu. Ini adalah sesuatu yang memang sekarang menjadi problematika besar ya, di saat kita dihadapkan pada situasi dunia di era teknologi yang sangat maju ini, orang menjadi satu kebutuhan utama bahwa di lapangan itu sekarang kan kita tidak lagi bicara tentang sandang pangan papan ya, sandang pangan papan sekarang itu sudah lebih dari itu. Artinya sekarang itu orang mulai butuh handphone, orang mulai butuh casan, orang mulai butuh internet, orang mulai butuh gadget, bahkan mungkin bisa mengalahi 9 kebutuhan bahan pokok. Bahkan isu sekarang minyak goreng yang memang lagi digoreng, kelangkaan minyak goreng kayaknya untuk generasi seperti kalian ini mungkin tidak terlalu jadi persoalan besar. Jadi persoalan besar kalian itu bukan masalah minyak goreng. Minyak goreng itu adalah masalah emak-emak mungkin ya. Bagi kalian adalah masalah yang terbesar sekarang adalah urusan jaringan, mungkin urusan internet, mungkin urusan kuota, urusan seperti itu. Karena memang kondisi sekarang di lapangan memang itu yang dibutuhkan oleh usia-usia kalian. Ini kondisi seperti ini tentu saja harus
menjadi apa namanya, menjadi hal realita, kenyataan di lapangan yang tidak bisa terbantahkan begitu. Bahwa kebutuhan utama di era teknologi seperti sekarang itulah kebutuhan-kebutuhan yang paling utama, yang memang nampaknya kita akan semakin bingung ketika hal itu tidak ada. Nah, dengan demikian, apa sih nanti pengaruhnya terhadap jati diri atau mengenal diri sendiri terkait dengan perkembangan teknologi dewasa ini kalau menurut saya sangat besar sekali pengaruhnya. Karena ya salah satunya narasi-narasi yang banyak digunakan oleh usia-usia kalian, yang paling populer kan salah satu di antaranya adalah istilah galau ya. Jadi istilah galau itu di sosial media dan sebagainya. Sebentar. Ini kucing, sebentar. Ini punya kucing suka ganggu terus. Ini hal yang sangat menarik ya. Jadi besar sekali pengaruhnya nih Teh Indi terhadap jati diri akibat kegalauan yang disebabkan, kalau menurut saya salah satunya kita karena sering menggunakan sosial media. Baik, saya pikir itu pengantar saja dulu ya, bahwa di era teknologi seperti sekarang ini memang kita betul-betul dihadapkan pada situasi yang menyebabkan orang menjadi orang menjadi bingung, orang menjadi ambigu dan sebagainya lah, kira-kira seperti itu. Karena kita terlalu banyak dihadapkan kepada perubahan teknologi. Baik, saya lanjutkan dulu. Ini judulnya ya, jadi kita akan mengenal diri kita sendiri dan memang kita sangat dibutuhkan di era seperti ini. Kemudian yang kedua, kalau saya banyak belajar untuk urusan teknologi, nanti saya banyak belajar dulu dengan kalian, karena kalian adalah pengguna teknologi terbesar di Indonesia, di dunia. Usia kalian adalah pengguna teknologi terbesar. Nah, untuk penggunaan teknologi seperti ini kan otomatis saya juga harus banyak belajar dari kalian, karena generasi kami, generasi kolonial itu ya tidak sejak awal dihadapkan kepada teknologi. Bahkan belajar teknologi mungkin saya sendiri secara intensif mungkin 11 tahun yang lalu mungkin baru belajar tentang teknologi. Tapi kalian itu kan sejak SD sudah dihadapkan kepada penggunaan teknologi, sehingga dari penguasaan teknologi kalian ini jauh lebih bisa dibandingkan dengan generasi kami. Nah, dengan demikian saya akan mengaitkan potensi jati diri ini tidak bisa dilepaskan dari tuntutan abad ke-21. Tuntutan abad ke-21 ini sekarang itu tidak lagi bicara kita di zaman modern, kita itu sudah lebih dari zaman modern. Modern itu sudah lama banget, itu abad ke 1920 itu sudah ditinggalkan sebetulnya zaman modern itu. Kita itu sekarang sudah di zamannya postmodern atau lebih dari modern lah, zaman lebih dari modern. Ini jadi yang saya bawa ini adalah satu masa di mana salah satu cirinya dari modern itu bukan hanya teknologi canggih saja, tapi juga kita dihadapkan kepada satu kondisi yang justru kesemrautan, disruption. Jadi situasi sekarang itu adalah situasi yang tidak teratur atau tidak jelas. Ini ada situasi-situasi seperti ini akan berpengaruh besar terhadap perkembangan kehidupan manusia. Jadi sekarang sebetulnya bukan lagi zaman modern, sekarang itu sudah lebih dari zaman modern ya, yang kita sebut dengan postmodern. Ciri yang khas dari postmodern itu tadi saya sampaikan, ciri yang utama itu adalah manusia itu dihadapkan pada situasi yang serba tidak beratur. Jadi keluar dari pakem. Kalau postmodern itu adalah satu kondisi di mana orang sudah lagi keluar dari kebiasaan. Itu namanya postmodern. Jadi keluar dari kebiasaan.
Nah, contohnya hal yang paling mudah ya, saya tidak akan membahas banyak ini, tapi paling tidak kalian harus tahu bahwa sekarang itu kita tidak lagi hidup zaman modern, tapi sudah lebih dari itu, lebih dari itu. Cirinya yang sederhana tadi saya katakan di postmodern itu adalah out of the box atau keluar dari kebiasaan, tidak beraturan, tidak disruption atau dan sebagainya lah, kurang lebih seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah, situasi yang tidak beraturan ini mulai dari penggunaan narasi, kemudian kebiasaan berbudaya dan sebagainya kan betul-betul berubah, nggak jelas lah, nggak jelas. Nah, saya garis bawahinya ketidakjelasan ini. Saya garis bawahi di abad ke-21 ini kita dihadapkan kepada satu kondisi, satu zaman di mana zaman ini adalah serba ketidakjelasan. Nah, saya garis bawahi ya ketidakjelasannya di postmodern ini, saya garis bawahi ini di postmodern ini, ketidakjelasan ini akan berpengaruh terhadap ini, terhadap ikhtiar manusia. Dihadapkan pada satu kondisi ikhtiar manusia untuk menentukan arah tujuan hidup. Nah, kalau contoh yang sederhana begini, dulu yang disebut dengan perusahaan yang disebut besar itu adalah sebuah perusahaan dengan wilayah kantor yang gede, kemudian karyawan yang banyak dan sebagainya. Nah, sekarang kan yang disebut dengan perusahaan besar itu tidak harus begitu. Jadi rubah. Perusahaan yang disebut perusahaan besar itu, mohon maaf, Gojek ya salah satunya lah. Gojek itu adalah di mana sih kantor Gojek di Jakarta? Seperti apa sih kantornya? Gede seperti pabrik? Enggak kan? Tidak. Karena dulu yang disebut dengan perusahaan besar dulu selalu dikonotasikan sebagai gedung yang bertingkat, gedung yang besar, jumlah karyawannya banyak, aktivitasnya kelihatan. Nah, kalau di postmodern seperti sekarang ini kan jelas sudah tidak lagi sudah tidak, paradigma itu sudah berubah. Nah, ini contoh kesemrautan yang disebut dengan perubahan di zaman era postmodern ini adalah seperti itu. Nah, ini akan perubahan ini jelas akan berpengaruh ke sini nih, akan berpengaruh kepada ikhtiar manusia untuk menentukan arah tujuan hidup. Dan ini belum dipahami oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Kalau di perkotaan saya pikir sudah tidak ada masalah ya. Yang disebut dengan bekerja sekarang tidak selamanya harus di kantor. Benar nggak kalau sekarang orang bisa menghasilkan uang hanya duduk di rumah, buka laptop, bisa nggak menghasilkan uang? Bisa ya, bisa. Nah, kalau dulu, nah ini tidak semua orang tua paham. Nah, generasi lama ini paham. Yang disebut dengan pekerjaan itu harus selalu berseragam, kan begitu, selalu berseragam dengan pangkat dan sebagainya itu. Saya masih mengamati di daerah-daerah masih seperti itu. Orang lebih menghormati orang yang berseragam dibandingkan dengan orang yang tidak berseragam, padahal uangnya banyak, karena uangnya banyak, perusahaannya bagus dan sebagainya, tapi kurang diminati. Realita di lapangan memang kenyataannya ya orang masih banyak yang suka lah dengan seperti itu. Jadi jangan heran nanti orang berlomba-lomba masuk ke sekolah yang akhirnya tujuannya supaya menjadi pegawai yang berseragam. Orang nanti rela mengeluarkan apapun, bagaimanapun caranya, masuk ke dalam satu tempat kuliah yang ujung-ujungnya nanti keluar dari sana gagah lah, kurang lebih ya, gagah dengan pakaian seragam. Sehingga akhirnya nanti, nah ini diabaikan, tuntunannya diabaikan. Jadi orang bela-belain untuk masuk ke sana dengan cara apapun demi tujuan hidup yang di kelompok-kelompok tertentu masih diakui. Nah, kurang lebih seperti itu ya latar belakangnya. Jadi latar belakang kenapa sih kalau menurut saya penting nih kita belajar ini, karena kita dihadapkan pada situasi dunia di abad ke-21 ini, situasi di mana kita dihadapkan pada kondisi yang tidak jelas, kesemrautan, tidak beraturan dan sebagainya, sehingga menyebabkan
manusia harus berikhtiar. Manusia harus berikhtiar bagaimana menentukan arah tujuan hidup ini. Sulit dipungkiri ya, Teh Anggi, Teh Indi, sulit mohon maaf ya, saya menyapanya yang kelihatan saja di Teh Siti mungkin. Sulit tidak bisa dipungkiri kalau dalam masyarakat yang disebut arah tujuan hidup itu kan secara umum saya garis bawahi di sini adalah harapannya adalah kebahagiaan. Sulit dipungkiri bahwa tujuan dari, ya kalau ditanyakan secara langsung kan apa sih tujuan hidup kamu, ya saya ingin bahagia, pasti jawabannya seperti itu. Siapapun orangnya itu akan menjawab, ya saya tidak apa sih yang Anda inginkan, saya ingin bahagia. Tapi makanya saya kebahagiaannya dalam tanda kutip ya, tanda kutip saya garis bawahi dalam tanda kutip. Nah, bagaimana mungkin kita bisa hidup dengan kebahagiaan yang tujuannya adalah kebahagiaan dalam situasi dunia seperti ini? Nah, situasi dunia seperti ini tidak beraturan, tapi kita ingin bahagia kan kurang lebih begitu. Nah, saya bagus sekali lihat tornya, Nete ini tadi lihat tadi pagi saya lihat tornya bagus sekali. Sehingga orang untuk sampai ke bahagia ini berikhtiar kan, orang itu kan akhirnya berikhtiar cari bagaimanalah supaya orang, pokoknya semua orang kalau untuk dihadapkan kepada bahagia pasti siap semua orang. Ketika diberi kebahagiaan orang siap, karena apa? Karena memang tujuan hidupnya adalah bahagia. Tapi orang tidak siap ketika orang dihadapkan pada situasi yang sulit. Orang tidak siap ketika dihadapkan pada sakit hati, orang akan tidak siap ketika kecewa, ketika ditinggalkan lah ya, bahasa-bahasa kalian itu kecewa, ditinggalkan dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang tidak diharapkan kan, jujur ya, jujur adalah situasi-situasi yang tidak diharapkan. Tetapi ya kenyataannya kan kebahagiaan yang kita harapkan tidak semudah yang didapatkan, tidak semudah yang kita inginkan, kurang lebih begitu. Oke, itu latar belakangnya. Saya pikir itu latar belakangnya ya, kenapa ini penting, karena kita harus ikhtiar nih, kita harus ikhtiar menghadapi situasi seperti ini dengan yang saya katakan kebahagiaannya dalam arti sesuai dengan tuntunan ya, tuntunan. Ini mungkin teman-teman termasuk saya sendiri, karena tanpa disadari ketika kita membuka sosial media kan di beranda kita apapun lah, di sosial media apapun, karena saya juga pengguna sosial media, pasti yang lagi trending itu muncul lebih dulu kan. Trending yang lagi rame-rame itu, viral itu pasti muncul lebih dahulu. Contoh lah ya, sulit dipungkiri misalkan, saya berikan contoh ya, Teh Indi kasus ini nih, yang bahwa untuk menentukan arah tujuan hidup itu memang tujuannya adalah salah satunya adalah kebahagiaan. Nah, kebahagiaan karena teknologi di zaman postmodern ini, orang cenderung hedonisme. Jadi mengukur kebahagiaannya itu dengan ukuran materi. Jadi hedonisme itu kalau dulu mah bahasanya lebih terkenal tuh materialistis lah ya, mengukur kebahagiaan itu dengan materi, namanya hedon, kurang lebih seperti itu. Nah, sulit dipungkiri kenyataannya, siapa sih perempuan sekarang yang tidak tertarik dengan mohon maaf ya, laki-laki dengan sudah di usia muda sudah memiliki banyak kekayaan, siapapun saya yakin akan tertarik. Karena salah satu yang bisa membahagiakan itu kan salah satunya adalah materi. Tapi ini saya katakan kebahagiaannya harus sesuai dengan tuntunan ya. Kenyataannya yang kemarin lagi viral itu kan akhirnya karena miliaran itu ternyata mungkin tidak sesuai dengan tuntunan untuk memperolehnya, ya ujung-ujungnya kan sekarang jadi masalah, kurang lebih begitu. Nah, para uhti di sini yang hadir di sini ini nih, jangan, harus dipikirkan, ini harus jadi bahan pembelajaran. Berarti harus dilihat dulu kebahagiaan yang didapatkan itu sesuai nggak dengan tuntunan. Oke, saya garis bawahi tuntunan di sini adalah tuntunan kalau kita seorang muslim, ya tentu saja sesuai dengan tuntunan muslim ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, karena sekarang banyak yang terkait quote atau kata-kata bijak yang lagi galau-galau, biasanya orang langsung cari kata-kata bijak, karena saya sendiri senang tulis dan sebagainya yang
Yang belum saya masukkan, belum update tuh tadi sudah muncul lagi Teh Indi karya saya tentang apa namanya, tentang malam ya, malam naiknya malam itu tentang apa namanya, jembatan cincin di Cikuda. Ada di kemarin, karena kebetulan kita kemarin hari Kamis ke lapangan, jadi saya tulis langsung tentang itu. Quote yang berhubungan dengan, ya bahasa kerennya kan personal branding ya, bahasa kerennya adalah personal branding, adalah karakter orang itu banyak sekali. Saya mungkin ngambil salah satunya dari Ali bin Abi Thalib terkait ini sudah banyak sekali lah di sosmed juga suka di-share-share ya. Nah, ini salah satunya berhubungan dengan karakter nih, berhubungan dengan karakter, dengan berhubungan dengan personal branding tadi yang saya katakan. Apa quote-nya ini sangat terkenal ya, kita tidak perlu menjelaskan siapa dirimu kepada orang yang menyukaimu, karena itu memang orang yang menyukai itu tidak perlu. Jadi sejelas apapun kita menjelaskan, saya adalah ini, kepada siapa, kepada orang yang menyukai kita, mungkin orang lain nggak perlulah karena saya sudah tahu siapa kamu, kurang lebih begitu. Tapi sebaliknya, kalau sejelas apapun kita menjelaskan kepada orang yang membenci kita, ya mereka tetap saja tidak akan percaya. Nah, kurang lebih begitu. Ini yang akan saya giring. Ini kurang lebih yang berhubungannya dengan personal branding. Ini lebih ke siapa diri kita ini. Jadi intinya kata Ali bin Abi Thalib itu kan tidak perlu dijelaskan tentang diri kita itu, bela-belain apapun lewat media dan sebagainya, nggak penting lah bagi orang yang menyukaimu itu. Tapi yang kalau sebaliknya kepada mereka yang membenci kita, mungkin tidak akan didengar, kurang lebih karena mereka tidak akan percaya. Gitu. Oke. Nah, setelah saya paham dengan tor yang disampaikan oleh panitia, akhirnya saya buka-buka lagi tentang apa namanya, pengetahuan yang saya peroleh ketika saya dulu ya, sekarang sudah dapat sertifikat untuk menjadi apa namanya, tutor kewirausahaan ya, tutor kewirausahaan. Nah, kemudian saya untuk mencari permasalahan tentang diri sendiri itu pengetahuan yang berhubungan dengan ini, dan saya ingat, oh ini berhubungan dengan mungkin teman-teman sudah ada yang kalian sudah dapatkan, mungkin pernah dengar tentang teori atau bukan teori tentang jendela Johari atau belum sama sekali? Belum dengar? Johari window atau yang disebut dengan jendela Johari. Oke, nggak apa-apa, disuruh ya, alhamdulillah lah kalau belum ya, kalau sudah mungkin hanya di penguatan saja ya. Nah, untuk permasalahan tentang diri sendiri ini, siapa saya sebenarnya? Saya mau, sebelum saya lanjut, saya mau sharing dulu nih dengan yang lain. Sebetulnya persoalan yang dihadapi dengan diri sendiri dewasa ini sebetulnya apa sih yang kalian rasakan sekarang mungkin? Persoalan tentang diri sendiri itu yang menjadi kegalauan kalian itu apa sebetulnya? Boleh, silakan Teh Indi, mungkin saya serahkan ke Teh Indi dulu ya. Boleh, silakan Teh Indi yang mengatur nanti. Oke, silakan teman-teman nih. Kayaknya ini tuh pembahasan yang benar-benar jadi favorit kita nggak sih gitu? Membicarakan tentang permasalahan diri sendiri. Nah, dari teman-teman sendiri nih, permasalahan apa yang kalian paling sering rasakan gitu atau temukan di sekarang ini? Silakan, barangkali ada yang mau. Boleh, silakan. Izin Teh Indi, boleh? Boleh, Teh. Boleh ya. Salam silaturahmi Ibu, perkenalkan saya Starlia. Menjawab pertanyaan dari Ibu, mungkin yang sering menjadi permasalahan gitu ya, kadang suka mikirin gitu Bu, masa depan saya tuh nanti seperti apa gitu, karena ya itu tadi Bu gitu ya, karena memang banyak di media sosial itu banyak yang pamer gitu akan pencapaian usia 20 itu udah bisa ini, udah bisa itu gitu Bu. Jadi lebih khawatir kita masa depan mau kayak gimana gitu Bu mungkin. Terima kasih Ibu. Terima kasih Neng Iis. Gimana Teh Indi, mau digimanain dulu? Oke. Kalau yang lainnya barangkali kayaknya ada lagi deh. Boleh yang lain? Ada lagi yang lain?
yang mengungkapkan permasalahannya. Kalau tadi Teh Iis kan khawatir tentang masa depan gitu. Ada teman yang lainnya di sini? Lumayan nih, pasti kita insya Allah dapat jawabannya. Ada Teh Anggit, Teh Astri. Izin, Kak. Silakan Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Malam. Selamat malam semuanya gitu. Ini sebenarnya ya nggak jauh beda gitu sama Teh Is tadi tentang masa depan. Nah, yang aku rasain itu kayak apa ya, tentang diri yang harus tuh kayak gimana sih gitu buat masa depan yang terjamin tuh kayak gimana. Sedangkan kita tuh nggak tahu takdir kita tuh kayak apa gitu. Kita udah diikhtiar kayak gimana gitu. Ada pepatah yang bilang kalau misalkan proses tidak akan mengkhianati hasil gitu. Tapi terkadang ada tuh hasil yang mengkhianati proses gitu kan. Nah, gimana sih buat kita yakin terus-terusan yakin akan sebuah proses yang akan menghasilkan sesuatu hal yang baik gitu. Udah. Terima kasih Teh Anggit. Sepertinya cukup ngewakilin ya Teh Iis sama Teh Anggit gitu tentang permasalahan kita-kita gitu, di zaman sekarang. Seperti itu Ibu. Oke, baik. Baik, ini Teh Iis dengan Teh Anggit kekhawatirannya apa urusan masa depan tuh urusan jodoh atau apa ya? Urusan pekerjaan? Ayo loh. Pekerjaan apa? Ini belum ada yang bertanya belum menikah kan ya? Belum. Belum. Masih jomblo? Masih. Iya. Mangga. Baik, jadi persoalan ya mungkin mewakili teteh-teteh yang lainnya, mungkin permasalahan tentang diri sendiri itu khawatir ya, dengan sesuatu yang khawatir. Ya karena yang kita tahu kan hanya hari ini, besok kan kita belum jelas karena itu rahasia kita belum jelas. Nah, tugas kita kan apa ya, kalau kembali ke tuntunan kan tugas kita adalah mempersiapkan hari besok. Nah, mempersiapkan hari besok itu kan belum tentu juga ya, karena belum tapi ya kalau saya kembalikan kepada tuntunan agama Islam, Teh Indi kan memang sudah diperintahkan jangan terlalu khawatir kan begitu ya. Jangan terlalu khawatir dengan masa depan itu, jangan terlalu khawatir karena takdir memang sudah ditentukan. Tapi urusan takdirnya khawatir juga nih, nanti takdirnya buruk bagus nih. Khawatirnya walaupun sudah tertulis di Lauhul Mahfuz misalkan begitu. Yang dikhawatirkan tidak ekspektasinya tidak sesuai dengan harapan begitu dan sebagainya. Sama bukan masalah generasi muda saja ya, yang namanya orang tua juga pasti akan dihadapkan kepada kekhawatiran. Kalau mungkin teteh ini khawatirnya tentang masa depan saya bagaimana, ya terus terang kalau orang tua kekhawatirannya adalah terhadap anak-anaknya. Nah, kalau Teh Indi anak ibu, Teh Iis anak ibu, justru saya khawatir nih anak-anak saya nanti gimana, mungkin akan seperti itu. Sama lah ya kekhawatiran itu. Oke, jadi permasalahan tentang diri sendiri itu ya mungkin saya garis bawahi secara umum kita dihadapkan kepada kekhawatiran terhadap masa depan. Berarti nyambung, bagus, berarti nanti ada nih yang saya ambil dari teorinya jendela Johari itu yang terkenal dengan Johari window atau jendela Johari. Saya juga belajar berapa ya tentang ini ya, tentang teori Johari ini, Johari window ini, jendela Johari ini, untuk mengenal diri sendiri. Nah, jadi permasalahan yang disampaikan saya tidak akan jawab karena saya pun sama punya kekhawatiran terhadap bukan masa depan lagi ya, mungkin masa akhir masa tua saya ini juga dihadapkan kepada satu kekhawatiran, begitu kekhawatiran sama saja begitu. Berarti sama permasalahannya. Jadi apa yang harus kita lakukan ya untuk usia kalian atau teteh-teteh ini tentu saja untuk bagaimana menggali potensi ya, bagaimana menggali potensi diri sendiri agar kekhawatiran yang tadi dikhawatirkan di masa yang akan datang itu minimal mungkin ya. Jadi bukan menyelesaikan masalah kalau menurut saya, meminimalisir
sesuatu yang tidak diharapkan itu bisa diminimalisir begitu ya. Baik, kita lanjut dulu nih. Nah, salah satunya yang sangat terkenal ini adalah teori Johari ya, atau Johari window. Johari window. Jadi untuk mengenal diri sendiri ini, nah saya coba dulu nih, atau saya ke Teh Indi aja yang langsung saya lihat di muka. Kalau menurut Teh Indi sendiri, bahwa Teh Indi ini yang dimiliki oleh potensi diri Teh Indi sendiri apa sebetulnya yang dimiliki? Saya itu seperti apa sih? Mungkin lebih banyak diri buta kali. Diketahui diri sendiri tapi diketahui orang lain. Kadang orang lain tuh kayak, kamu ada kok potensi ini. Mungkin ya. Kalau Teh Indi sendiri merasa potensinya apa? Potensinya apa ya? Ya mungkin yang berkaitan dengan bersosialisasi, dengan bertemu dengan orang-orang, public speaking. Oke, public speaking mungkin ya, lebih senang ke public speaking, jadi senang bisa berbicara. Ya salah satunya kan Teh Indi juga lagi jadi public speaking sama dengan saya sekarang, karena public speaking itu bagaimana berbicara di depan banyak orang. Kalau yang disebut dengan banyak itu lebih dari 2 kan, lebih dari 2 itu sudah dianggap kita public speaking. Baik, saya ambil dari apa namanya yang terkenal dengan teori Johari ini atau jendela Johari ini. Untuk menggali potensi diri itu seperti jendela ini ada beberapa bagian yang bagian-bagian ini kita lihat satu persatu ya, ada yang terbuka, ada yang blank sama sekali, ada yang tersembunyi, bahkan ada yang diri kita sendiri tidak melihat, tapi orang lain bisa melihat. Kurang lebih begitu. Ada area terbuka, ada area yang buta, kemudian tersembunyi atau rahasia, bahkan ada yang gelap. Kurang lebih seperti itu. Oke, nanti mungkin kalau yang masuk ke psikologi mungkin akan lebih banyak ini. Nah, salah satunya kita bahas satu-satu dulu ya. Nah, daerah terbuka. Nah, di dalam diri kita itu ada yang kita sebut dengan daerah terbuka. Daerah terbuka itu adalah satu potensi yang dimiliki oleh diri kita sendiri dan umum mengetahui. Nah, seperti Teh Indi. Teh Indi ini adalah public speaking. Orang lain juga tahu. Orang lain tahu, diri Teh Indi juga menyadari, dan orang lain tahu. Itu namanya daerah terbuka. Artinya potensi yang kita miliki itu diketahui oleh orang, tapi diri kita sendiri sadar bahwa itu adalah potensi kita. Itu namanya daerah terbuka. Nah, kalau ya biasanya yang berhubungan dengan profesi ya, banyak yang dengan profesi, orang tahu dia pemain sepak bola, orang memang kita tahu dia Ronaldo ini terkenal juga sebagai pemain sepak bola, tapi Ronaldonya sendiri memang dia yakin bahwa saya adalah pemain sepak bola. Itu adalah daerah terbuka. Daerah terbuka open self itu adalah potensi yang kita miliki, kita sendiri sadar bahwa kita memiliki dan orang lain pun tahu. Itu namanya daerah terbuka. Kemudian yang kedua, ini saya sampai jam berapa dulu untuk presentasi nanti? Teh Indi, khawatir nanti nggak nyampe kalau saya fokus di sini. Sampai 8.30. Nanti kita diskusi atau gimana? Baik. Baik, yang kedua, ada daerah yang buta atau blind self itu. Di dalam diri kita itu ada daerah buta. Kita memiliki potensi itu. Namun diri sendiri kita tidak tahu bahwa kita itu memiliki potensi itu. Nah, ada dalam diri kita. Jadi kalau yang tadi mah kita tahu dan orang lain tahu, itu daerah terbuka. Kalau daerah buta itu dimiliki oleh diri sendiri, tapi diri sendiri tidak tahu. Saya itu seperti, tapi orang lain melihat bahwa itu potensi kita.
bahwa itu adalah potensi kita, itu daerah buta. Jadi orang dirinya sendiri nggak tahu, tapi orang lain tahu, begitu. Orang lain tahu. Ini yang kita sebut dengan daerah buta. Ya nanti kita bahas satu persatu, tapi saya lari dulu ke empat jendela tadi. Kemudian ini hidden self. Jadi hidden self itu daerah yang tersembunyi. Dia itu tahu bahwa dia itu punya potensi, dia punya keahlian, punya karakter, punya potensi diri yang dimiliki oleh seseorang, tapi dia sendiri tidak mau berbagi, bahkan mungkin cenderung untuk tidak, supaya orang lain itu tidak boleh tahu, begitu. Ini namanya hidden self. Jadi biasanya ya artinya apa ya? Jadi ya salah satunya mungkin malu ya, mungkin malu pada bahwa saya itu punya potensi ini, tapi dia sendiri nggak mau berbagi dengan orang lain, dan orang lain pun kadang-kadang tidak boleh tahu dengan potensi yang kita miliki. Ini yang kita sebut dengan hidden self. Kemudian, nah yang keempat, nah ini daerah yang paling berbahaya. Daerah misteri atau unknown self, ini perilaku yang dimiliki oleh seseorang, dirinya dan orang lain saja pun memang tidak tahu, begitu. Nah ini kan harus yang harus bahasanya harus digali. Sebetulnya setiap manusia kan punya potensi. Nah setiap manusia itu punya potensi, tapi kalau daerah misteri ini adalah perilaku yang dimilikinya itu orang lain dan dirinya sendiri pun tidak tahu. Ini blank ya, daerah blank ini daerah hitam. Jadi ada 4 ya, jadi ada 4. Jadi kembali lagi dulu ke sini. Jadi ada apa namanya daerah potensi diri yang terbuka ini, orang lain dan diri sendiri tahu. Kemudian kalau yang daerah yang buta itu dirinya sendiri tidak tahu, tapi orang lain tahulah bahwa kita punya potensi. Biasanya guru-guru di SD, guru-guru di TK, biasanya anaknya tidak tahu potensinya, tapi gurunya langsung, oh ini potensinya ini, begitu. Kemudian ada juga tadi yang tersembunyi, rahasia, dia mengetahui, tapi jadi tidak mau berbagi bahwa potensi yang saya miliki itu tidak mau berbagi. Kemudian yang satu lagi adalah jendela di mana tidak diketahui oleh diri sendiri maupun orang lain. Jadi bingung nih, ya, di sininya bingung apa nih potensi saya dan jangankan orang lain, diri sendiri saja juga bingung ya, diri sendiri apa potensinya. Oke, kita tanya jawab lagi dulu. Dari 4 ini mungkin boleh ada yang Teh Indi dikembalikan dulu ke Teh Indi. Dari 4 daerah ini bisa mungkin seseorang nanti yang bisa menjelaskan posisi di yang pertama, di jendela pertama, jendela kedua, dan jendela ketiga. Nggak apa-apa lah kita di sini kan tidak ada rahasia-rahasiaan bahwa di daerah ini boleh Teh Indi boleh nanti mau menyampaikan kurang lebih mencoba bahwa potensi saya dan orang lain pun tahu adalah ini, gitu. Daerah ini nih. Silakan Teh Indi, boleh. Kita dengar nih teman-teman. Ya. Jadi mungkin menjelaskan kembali ya Bu ya, tentang teori sesuai dengan pemahamannya Mas. Oke, teman-teman ada yang mau mencoba? Ya. Apa? Tadi ada open self, ada blind ya, kemudian ada hidden, kemudian ada sama terakhir itu apa? Unknown. Silakan teman-teman. Teh Dian barangkali. Udah senyum-senyum aja nih tadi. Boleh? Ya, Tedian mau nggak? Enggak, silakan.
Tadi pas awalnya ketinggalan teh. Oh iya, sempat Anggit ketinggalan. tuh. Oke, Teh Anggit mau lagi? Atau yang lain mau coba? Ayo. Teh Bu Mira gimana Bu Mira? Mau? Bu Mira, terus ada Teh Hani, Teh Novita, Teh Sri. Boleh ya? Teh Anggit, Teh Iis. Oke, bolehlah biar cepat. Boleh, silakan. Oke, tadi yang pertama ada ya izin menjawab. Tadi yang pertama ada daerah terbuka dan yang tadi penjelasannya kita tahu dan orang lain pun tahu. Alhamdulillah saya dikasih sama Allah kemampuan di public speaking juga, baca musikalisasi puisi, berdakwah, ngisi seminar atau apapun itu kayak ya public speaking. Terus ya apa namanya yang selama ini orang tahu itu ya public speaking yang lancar gitu. Terus cara ketika di dalam organisasi ketika menjadi ketua atau kayak gimana gitu itu saya tahu dan orang lain tahu gitu. Terus kalau misalkan yang buta potensi tapi kita ya nggak pede gitu, kadang nggak emang punya ya gitu, kayak emang gue punya itu ya, atau orang teh punya tuh gitu kan, tapi kata orang iya kamu punya katanya gitu. Itu adalah salah satunya apa namanya, kayak apa sih disebutnya teh, kayak ngajar kayak gitu. Kadang aku nggak pede kalau misalkan buat, kan ngajar juga sebagian dari public speaking, tapi ketika gitu ngajar kalau misalkan di madrasah atau gimana, kamu bagus nyampeinnya, enggak pede gitu, enggak mau gitu kayak kalau disebut sama orang kayak gitu teh karena enggak ngerasa aja gitu. Terus kalau misalkan yang apa namanya, kita punya yang ketiga ada yang tertutup gitu kan, yang nggak bau bagi-bagi karena malu. Ya salah satunya ketika belajar perhitungan gitu. Belajar perhitungan. Karena ketika misalkan belajar di kimia, belajar fisika, ini kayak gimana sih ngisinya nggak tahu gitu, karena takut salah gitu. Kayak nggak mau gitu, kayak nggak usah orang lain tahu gitu. Taunya aku juga masih belajar, nggak mau gitu. Dan nggak pede gitu kalau ngomong aku bisa, padahal ya aku kalau diterangin ngerti gitu, tapi nggak lah orang lain nggak usah tahu gitu, kayak diem aja gitu. Terus kalau misalkannya dirinya orang lain nggak tahu, ya saya juga nggak tahu apa gitu. Kayak yang terakhir gitu, mungkin kayak gitu. Baik, terima kasih. Terima kasih Teh Anggit. Seperti itu Bu, pendapat Teh Anggit tentang teori Johari Windows. Ya. Kalau yang dari jendela yang gelap mah memang kita sendiri nggak tahu ya, kita sendiri nggak tahu, orang apalagi orang lain, diri kita sendiri aja tidak tahu. Ada satu potensi atau dalam diri kita yang memang kita sendiri tidak tahu begitu, bahkan ya jangankan orang lain, diri kita sendiri tidak tahu. Baik, bagus sekali Teh siapa tadi, Teh Anggit ya, Teh Anggit, bahwa ini kayaknya tadi kalau judulnya adalah sebuah pertanyaan, who am I, itu kan sudah dijawab tuh oleh Teh Anggit tadi, bahwa saya ini adalah potensi memiliki karakter seperti ini, yang di daerah butanya seperti ini, di daerahnya seperti ini. Nah, tugas kita sekarang dalam diskusi ini kan bagaimana menghadapi kan, berarti saya pikir teman-teman semua di area yang 3 ini pastilah punya. Karena ya diri kita sendiri yang tahu ya, begitu, diri sendiri kita yang tahu.
kenapa saya memilih jadi guru? Nah, karena cita-cita saya sejak SD ya, saya senang ya kalau ditunjuk-tunjuk kan, disorong-sorong, didorong-dorong itu, bagian ngomong kamu deh, bagian ngomong kamu. Berarti orang lain itu tahu karena kita punya potensi di sana kan begitu. Udah ada urusan ini nih kamu begitu. Nah, kalau misalkan urusan melobi ini Bu Nunung biasanya urusan melobi. Nah, orang lain tuh paham bahwa urusan lobby ini adalah misalkan Bu Nunung misalkan kalau urusan ngomong deh udah serahkan ke Teh Indi. Nah, untuk urusan tampil nih, urusan perform misalkan Teh Diana. Berarti orang lain tahu bahwa potensi kita walaupun kita sendiri kadang-kadang tidak mengaku ya enggak saya mah enggak pede kan begitu seperti itu. Nah, ini kan menurut teori Johari Window itu ada 4 ya, ada 4. Baik. Dari jendela-jendela tadi teteh-teteh atau teman-teman semua kan sudah memposisikan diri bahwa potensi saya di mana dan sebagainya. Berarti apa yang bisa kita dapatkan, apa yang bisa kita lakukan terhadap kondisi yang kita miliki itu. Nah, upaya untuk mengenali diri sendiri itu tadi kan teman-teman sudah memposisikan diri bahwa saya di sini, saya di sini, saya di sini. Nah, bagaimana untuk menggalinya, untuk mengenalinya lebih jauhnya? Ya, yang pertama dilakukan kan barusan saya sudah menyampaikan. Berarti yang pertama kita memang harus bertanya. Yang kita miliki ditanyakan dengan cara apa? Dengan bertanya dan diskusi dengan orang lain. Nah, TIIS pada saat ini memfasilitasi untuk menggali potensi diri itu. Salah satu di antaranya potensi sudah ada tadi melalui teori Johari Window tadi. Nah, upaya yang untuk mengenali diri sendirinya itu salah satu yang bisa kita lakukan adalah bertanya. Teh Anggit tadi, benar nggak ya saya ini, benar nggak saya ini, padahal teman-temannya sudah tahu bahwa Teh Anggit ini punya keunggulan di sini. Jadi langkah yang bisa kita lakukan adalah bertanya, diskusi dengan orang lain. Nah, benar nggak kira-kira menurut kamu, saya ini benar nggak kalau saya ini punya keahlian di bidang public speaking? Oh benar, mungkin kata temannya kan, oh benar, kamu memang punya keahlian di public speaking. Kenapa saya dikatakan seperti itu? Karena ketika kamu melakukan berbicara di depan umum, kita paham. Karena syarat dari public speaking itu kan yang menyampaikannya jelas itu diterima oleh orang yang mendengarnya itu paham. Itu kan salah satu dari sebuah public speaking itu yang disampaikan itu tersampaikan dan orang yang menerimanya paham. Nah, orang yang menerimanya paham. Sehingga orang lain benar kamu itu benar banget karena kalau kamu ngomong saya paham. Kalau kamu ngomong saya paham, berarti potensi kamu itu adalah di public speaking. Jadi yang pertama adalah bertanya dan diskusi dengan orang lain. Yang cara sederhana itu adalah bertanya, diskusi dengan orang lain. Nah, yang kedua, nah kan tadi masih bertanya-tanya nih di jendela yang kedua, saya sendiri tidak tahu tapi orang lain tahu. Nah, di jendela yang kedua tadi, saya sendiri tidak tahu, tapi orang lain melihat potensi itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan kan mencoba memulai. Nah, TIIS ini kayaknya TIIS ini bagus nih kalau dagang. Nah, misalkan kalau berjualan TIIS ini benar gitu. Perasaan saya mah nggak punya potensi di berdagang, misalkan. Tapi teman-temannya paham kalau tahu kayaknya TIIS ini kenapa? Karena TIIS adalah ulet, sudah ketahuan misalkan oleh teman-temannya. Karena TIIS ini adalah orangnya ulet, rajin, kerja keras. Jadi kayaknya TIIS ini bagus nih kalau TIIS adalah potensinya di dagang. Kata TIIS, benar enggak gitu? Karena saya sendiri nggak merasa begitu, nggak merasa, tapi orang lain melihat. Nah, berarti cara yang bisa kita lakukan adalah mencoba untuk memulai.
Karena kepercayaan dari orang lain sudah ada tuh. Kan kalau dasarnya dagang itu salah satu di antaranya adalah kepercayaan juga dari orang lain. Orang lain sudah percaya nih, tapi kita mau mencoba memulai. Nah, kayak pernah nggak teman-teman disuruh untuk jadi MC kayak Teh Indi oleh orang lain? Tapi diri sendiri tidak merasa diri sendiri saya nggak bisa, kayaknya nggak mungkin lah saya jadi MC. Tapi teman-teman tuh nyorong-nyorong. Ah, pasti kamu bisa karena saya lihat kamu bisa kok bisa misalkan. Nah, berarti langkah yang kedua untuk menggali potensi itu kita mencoba memulai. Yang namanya mencoba kan bisa saja 1 kali atau 2 kali, bahkan mungkin bisa beberapa kali. Nah, kenapa saya menjadi saya itu kan sering jadi moderator, sering jadi MC. Setahu saya jadi MC itu sejak SMP ya. Selalu kalau jadi pembawa petugas upacara, ketika jadi petugas upacara pasti saya disuruh membacakan itu ya, jadi MC itu. Dan dari sana mungkin karena teman-teman ya mungkin mohon maaf, nah suara saya lantang mungkin dan sebagainya. Suara saya lantang itu kan berarti orang lain tahu, begitu orang lain tahu. Kira-kira begitu. Jadi yang kedua yang bisa kita lakukan adalah mencoba untuk memulai. Mencoba. Ada yang misalkan Teis ini keahliannya di bidang manajemen, misalkan manajemen. Kalau dia mengelola sebuah kegiatan, kalau sekarang itu IO, misalkan mengelola kegiatan, lancar tuh mengelola kegiatan. Nah, salah satu caranya yang saya lihat, Teis tadi ada TOR begitu. Salah satu syarat sebuah keberhasilan kegiatan itu harus ada TOR begitu. Kerangka acuan kerjanya jelas. Nah, makanya saya tanya ke Teis dari awal, ini nanti pesertanya mau dibawa kemana, kemudian apa harapannya, kemudian siapa yang dihadapi dan sebagainya, kan ada di TOR tuh, ada di TOR, ada di kerangka acuan kerja. Nah, ini salah satu keahlian yang menurut saya dimiliki oleh TIIS, dan untuk membuat TOR itu, membuat kerangka acuan kerja itu kan tidak ujug-ujug bisa, tapi dengan mencoba memulai. Oke. Yang ketiga, nah untuk menggali potensi diri kita sendiri di jendela-jendela tadi, bahkan yang tadinya blank, saya sendiri tidak tahu, di jendela yang keempat itu kan kita sendiri tidak tahu, orang lain juga tidak tahu. Nah, apa yang bisa kita lakukan adalah salah satunya adalah sering ini melakukan kegiatan bersama, tidak sendiri. Yang umum yang saya ketahui adalah biasanya berbentuk, ya makanya sekarang kan banyak tuh disebutnya apa sih namanya di family gathering biasanya seperti itu. Keluarga satu kantor keluar bermain, melakukan kegiatan bersama, yang salah satu di antaranya biasanya ada games. Sehingga yang tadinya kita tidak tahu, orang lain pun tidak tahu, sehingga orang lain menjadi tahu dan kita pun akhirnya tahu begitu. Di area yang tadi, di area yang blank tadi, di area yang misteri tadi, yang misteri itu orang lain tidak tahu, diri kita sendiri tahu. Salah satunya adalah melakukan kegiatan bersama. Nah, salah satu di antaranya adalah kegiatan pada malam ini. Kalau ada kegiatan pada malam ini karena misalkan, tadi kan sudah lihat tuh saya misalkan kalau Teh Anggit ngomong seperti apa, kalau Teh Is ngomong, Teh Indi dan sebagainya, Teh Dian dan sebagainya, mungkin seperti itu. Jadi harus ada kegiatan bersama untuk menggali potensi itu. Tidak selamanya harus diri sendiri. Harus, sehingga yang tadi blank tadi bisa akhirnya, oh iya ternyata ya, oh dia itu kan ternyata dia itu bakat juga ya di sana. Oh, ternyata saya juga jadi paham. Ternyata saya nggak gemper ya berhadapan dengan itu. Nah, yang tadinya tidak tahu sama sekali kegiatan ini banyak dilakukan oleh biasanya motivator melakukan kegiatan bersama seperti itu. Nah, yang keempat, untuk mengenali diri sendiri dari potensi-potensi yang tadi yang disampaikan oleh Jendela Johari tadi,
Otomatis yang keempat ini adalah melakukan banyak kegiatan positif dan produktif. Saya juga apresiasi hari ini adalah kegiatan positif di saat orang lain banyak yang keluar bermalam minggu misalkan. Ya kalau bagi mereka mungkin itu kegiatan positif. Bagi mereka mungkin keluar rumah juga dianggap mungkin kita tidak boleh berburuk sangka lah ya. Kita tidak boleh berburuk sangka. Mereka yang keluar rumah mungkin tidak selamanya negatif pada malam minggu itu. Jadi kita adakan kegiatan positif yang produktif. Kalau positif itu tadi dikembali ke atas ya, yang positifnya itu berarti yang positifnya ini nih. Nah, yang positifnya sesuai dengan tuntunan ya, tuntunan. Sob yang positifnya dari mana kita tahu bahwa itu kegiatan positif? Nah, kegiatan positifnya tentu saja sesuai dengan tuntunan. Tuntunannya kalau kita akan mengadakan kajian terkait kajian Islam, tentu saja tuntunannya sesuai dengan Quran dan hadis, kurang lebih seperti itu. Nah, oke, jadi itu upaya untuk menggali potensi diri. Jadi ini saya pikir ini sederhana saja ya, sederhana saja untuk mengenali diri kita sendiri, siapa saya dan sebagainya, padahal potensinya sudah ada, apa yang bisa kita lakukan. Nah, lebih jauh dari segi kajian akademis mungkin. Nah, kajian akademis kan sekarang mudah sebetulnya. Tinggal ikut apa psikotes ya, tinggal ikut psikotes di mana sih keahlian saya dan sebagainya. Itu bisa saja dilakukan dan memang terbukti sih memang tidak apa namanya banyak juga yang benar gitu, banyak yang benar memang, termasuk anak saya sendiri ketika di psikotes itu ternyata memang potensinya di sana memang saya lihat juga benar begitu. Nah, tetapi untuk yang sederhana saya pikir ini, yang sederhana bertanya, diskusi dengan orang lain, mencoba memulai kegiatan bersama. Nah, setelah ini, nah kalau kembali lagi kepada tadi, kepada apa perkembangan teknologi ya, ini, nah tadi kan karena latar belakangnya ada ini, nah ini perkembangan teknologi seperti ini, nah kita harus mampu solusi tadi. Solusi yang ini disesuaikan dengan kondisi perkembangan teknologi. Nah, yang pertama bertanya, diskusi dengan orang lain itu kan tidak selamanya harus berhadapan secara sekarang itu tidak harus berhadapan dengan langsung ketemu offline lah, begitu ketemu offline. Nah, karena sekarang teknologi itu bertanya, diskusi dengan orang lain karena teknologi ini sekarang sudah maju. Ya salah satunya kan kita ketemu sekarang secara virtual begitu, secara virtual. Terus sekarang banyak saya pikir karena saya hanya mengingatkan bahwa teknologi itu diciptakan oleh manusia untuk meringankan pekerjaan manusia. Sekali lagi itu yang perlu saya garis bawahi. Bukan untuk karena saya di sejarah ya, karena saya di sejarah bahwa dalam sejarah perkembangan manusia, teknologi itu diciptakan oleh manusia untuk meringankan pekerjaan manusia, bukan membebani manusia. Bukan untuk membebani manusia. Tapi kita akhirnya terbebani ya, punya handphone jadi asa beban, jadi punya handphone nih. Tidak update status satu hari saja jadi galau, misalkan seperti itu, jadi terbebani. Padahal handphone itu tujuan teknologi itu diciptakan untuk meringankan pekerjaan manusia. Kemudian nanti mencoba memulai yang sekarang dengan teknologi itu saya pikir banyak. Ya, saya pikir banyak. Lewat video, boleh nggak kita memulai bahwa saya pantas nggak ya kalau saya jadi public speaking? Tinggal sekarang ada video di handphone, kita coba ngomong sendiri di depan kamera, tidak perlu dilihat orang lain, kan itu pakai teknologi begitu. Nah, kegiatan bersama pun games boleh nggak bisa nggak dilakukan secara virtual? Bisa kan sekarang kalau saya Jimit dengan peserta didik kita bermain games dalam sebuah kegiatan kan bisa kita lakukan. Nah, kegiatan positif dan kegiatan produktif bisa nggak melalui media? Sekarang justru banyak. Sekarang kita menggunakan kegiatan positif dan produktif itu.
Banyak orang-orang hebat karena dengan menggunakan teknologi. Tapi saya garis bawahi tadi ya sesuai dengan tuntunan. Kalau kasus Doni, mohon maaf, kasus Doni Salmanan, kasus Indra Kents, itu kan jelas keluar dari tuntunan, ya, keluar dari tuntunan. Positif menurut mereka. Nah, menurut mereka positifnya. Berarti kalau menurut kita tidak sesuai dengan tuntunan. Karena kan ujung-ujungnya menipu, kurang lebih seperti itu. Ya, oke. Baik, terus, nah ini apa sih manfaatnya sekarang? Nah, setelah kita menggali potensi diri, lalu kita menggunakan jalan tadi caranya, nah manfaat yang dirasakan penting nggak menggali potensi diri? Penting, sangat penting. Karena tadi agar tujuan hidup kita itu ekspektasi kita sesuai lah kurang lebih begitu. Pertama, kalau kita tahu potensi kita sendiri, kita akan percaya diri. Nah, ketika Teh Indi dijadikan sebagai sebagai host misalkan. Karena orang lain juga mendukung, karena orang lain juga percaya terhadap potensi diri, dan saya pun yakin bahwa potensi saya di sana tadi disebutkan, pertama pasti percaya diri. Pasti percaya diri. Dan ini penting. Percaya diri ini adalah penting. Bahwa saya masih ingat ya ketika S3 saya menulis di kata pengantar itu, mohon maaf karena memiliki banyak kekurangan, kan biasa ya itu di kata pengantar biasanya karena tulisan ini masih kurang dan sebagainya. Biasa umumnya saya melihat juga di kata pengantar begitu. Akhirnya kita juga lihat seperti itu. Ya penguji saya profesor pada saat itu tidak boleh seperti itu. Jadi bahasa beliau adalah tegakkan kepala. Harus tegakkan kepala. Kamu harus percaya diri bahwa apa yang kamu buat itu sesuai dengan potensi kamu, itu adalah menyebabkan kamu harus percaya diri. Jadi harus tegakkan kepala. Jadi kalau menulis kata-kata masih jauh dari sempurna, ya memang tidak akan ada yang sempurna, nggak usah lagi dijelaskan, maksudnya begitu. Jadi yang pertama akan percaya diri. Kemudian yang kedua, setelah kita tahu potensi diri kita sendiri, kita lebih dewasa. Kenapa kita lebih dewasa? Karena tadi percaya diri. Berarti kalau orang yang dewasa itu, ciri dari orang dewasa itu kan mampu menyelesaikan persoalan sendiri. Begitu. Mampu menyelesaikan persoalan sendiri. Itu yang disebut dengan percaya diri dan lebih dewasa itu. Jadi kalau anak-anak kan kalau menyelesaikan masalah kan nanya ke mamanya, ini gimana nih caranya, gimana bla bla bla. Tapi kalau orang yang sudah percaya diri dan lebih dewasa, dia akan mampu menyelesaikan persoalan sendiri. Nah, karena sudah tahu persoalan, percaya diri dan lebih paham dengan apa yang harus dia lakukan. Nah, tadi arah tujuannya jelas. Nah, jadi manfaatnya kembali ke atas tadi. Berarti arahnya jelas. Nah, saya harus jadi apa? Kan begitu? Saya harus, Nah, ini. Arah tujuannya jelas. Jadi kalau kita percaya diri, lebih dewasa, tujuan hidupnya jelas. Jadi yang ditanyakan oleh tadi Teh Anggit dengan Teh Iis khawatir, saya yakin tidak akan khawatir. Karena kita sendiri sudah tahu potensi kita dan arah tujuannya sudah jelas. Karena saya punya kemampuan di public speaking, berarti saya ingin menjadi seorang guru, saya yakin saya mampu, berarti tujuannya nanti hidup saya adalah yang berhubungan dengan pekerjaan adalah saya ingin menjadi guru, kurang lebih begitu. Nah, berarti tidak akan ada kekhawatiran yang ditanyakan tadi. Saya yakin tidak akan ada khawatir karena Anda sudah misalkan sudah mengenal diri kita sendiri, kemudian yang kedua manfaatnya sudah kita rasakan, dan yang ketiga saya yakin arah tujuan hidup yang kita harapkan tadi sesuai dengan kemampuan kita adalah akan tercapai, begitu, akan tercapai. Jadi manfaatnya begitu. Bentar. Ini manfaat.
Jadi percaya diri, lebih dewasa, dan arah tujuan yang tadi di awal itu akan jelas. Saya yakin tadi pertanyaan, khawatir nih Bu dengan masa depan saya, khawatir nih gimana. Itu kan kalau takdir urusan yang di atas, tapi ikhtiar adalah tujuan. Nah, kewajiban kita adalah ikhtiar. Ikhtiarnya kan tadi salah satunya menggali potensi diri. Oke. Ada yang tidak di-mute ya mungkin ya. Oke, baik. Nah, dengan demikian setelah melalui proses tadi beberapa itu, lahirlah yang kita kenal sekarang rame-rame kita sebut dengan personal branding. Karakter seseorang dengan potensinya itu kita sebut dengan personal branding. Nah, personal branding ini karena perkembangan teknologi sangat sudah maju. Maaf ya, ini saya dulukan dulu ini. Ini sosmed ya, ini sosmed. Orang sudah mampu melihat personal branding seseorang itu tidak perlu dijelaskan karena dari sosmed yang sering dia post di sosmed itu orang sudah mengenal. Oh, ini personal brandingnya seperti ini misalkan ya. Jadi untuk melihat personal branding seseorang itu tadi potensi yang dimiliki dan karakternya bisa melalui lisan. Ada yang orang itu untuk melihat brandingnya seseorang itu bisa dengan lisan ya, yang sering dia ucapkan, mohon maaf, saya tidak akan sebut inisial. Ada seorang artis yang kerjaannya nyinyir dengan lisannya. Nah, itu kan personal branding, orang pasti sudah melihat, dia kan tukang nyinyir begitu. Itu dengan lisan. Tidak sedikit dengan lisan orang banyak yang tersakiti. Orang banyak tersakiti dengan lisan. Nah, kalau dengan sesuai tuntunan, kalau menurut saya, andai dengan lisan saja bisa bikin orang sakit hati, coba dengan tulisan. Karena kadang-kadang bahasa Sundanya itu apa ya? Tegeg ya, tegeg. Jadi kalau orang itu kalau ngomong bikin orang itu kadang-kadang sakit gitu ya kalau ngomong itu bahasanya nggak halus dan sebagainya, mungkin seperti itu. Kemudian mungkin bisa melalui tulisan. Saya punya sahabat tulisannya postingannya juga bagus, kalau dia ngomong juga enak. Nah, tapi kan tidak semua orang bisa. Ada yang bisanya di lisan tapi dia menulis tidak. Ada yang senang menulis tapi pas ditanya lisan nggak bisa. Nah, kalau dua-duanya, kalau menurut saya ya ini adalah mungkin quote pesan lah mungkin ya, bukan quote, bukan kata bijak. Jadi kalau menulis tidak bisa, menyampaikan lisan ya paling tidak kita jagalah sikap kita ya, kita jaga sikap kita sehingga orang akhirnya paham siapa diri kita. Nah, paham kita, itulah yang kita sebut dengan personal branding begitu. Tapi dengan teknologi ya mohon maaf kalau orang udah kadang-kadang di postingan orang itu kan kadang-kadang kok kenyataannya orang ini seperti ini, ya itulah personal branding orang itu. Personal branding itu kenyataannya dia yang senang pamer, itu belum ya, kita sudah bisa membaca bagaimana personal branding orang. Saya pikir itu, Teh Indi ya yang bisa saya sampaikan karena saya sudah mengukur kurang lebih tadi untuk sekian menit. Jadi saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana menggali potensi diri. Nah, kalau untuk kajiannya mungkin Teh Indi karena saya dari awal ke TII saya tidak akan menggunakan pisau analisisnya kajian Islam. Dalam arti karena saya tidak punya kompetensi. Takut salah, begitu ya, takut salah. Kalau saya mengeluarkan ayat-ayat, saya mengeluarkan dalil, saya khawatir salah karena saya tidak punya keahlian, karena saya belajar terus.
Makanya saya pakai pisau analitisnya terhadap potensi diri itu menggunakan pisaunya tadi. Nah, Johari Window tadi, Johari Window. Nah, bagaimana nanti potensi-potensi yang kita miliki ini menurut tuntunan, ya saya garis bawahi saja. Potensi yang kita miliki manfaatkan dengan baik, tapi harus sesuai dengan tuntunan. Nah, kalau Teh Indi punya kelebihan di public speaking, ya kita ya untuk berdakwah kan begitu, gunakan untuk berdakwah. Kita gunakan, ya saya juga berdakwah dalam arti menyampaikan ilmu. Nah, tapi kan tidak sedikit orang yang punya keahlian di public speaking untuk mempengaruhi orang, tapi caranya negatif, kan bisa saja mempengaruhi orang. Dengan apa? Dengan menyebarkan berita hoax, misalkan dengan lisannya dia malah menyebarkan berita hoax, begitu. Jadi kalau kajiannya tadi diskusi yang Islami itu seperti apa sih? Diskusi yang Islami itu tadi misalkan diawali dengan dengan Bismillah, kemudian ada pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian diakhiri dengan hamdalah. Itu adalah bagaimana sebuah kegiatan. Nah, yang tadi diskusi, ada solusi diskusi. Nah, diskusi menurut Islami kan ada. Diskusi menurut Islami. Tidak semua orang itu bisa diajak untuk diskusi. Tidak bisa. Artinya, tidak semua masukan orang kepada kita itu bisa kita terima semuanya. Tidak mungkin. Artinya bisa saja orang itu senang dengan kelemahan kita. Orang itu senang dengan curhatan kita. Kalau sekarang itu bahasanya apa ya? Parasit ya, toksit ya. Apa parasit? Jadi merugikan orang-orang seperti itu. Saya pikir itu kurang lebih, karena mungkin waktunya tinggal sedikit lagi. Saya tutup saja ya. Stop share ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Oke, tapi sebelumnya karena waktu kita sudah selesai, tapi mau tanya dulu, barangkali ada di antara teman-teman yang mau bertanya, mungkin masih ngeganjel atau misalnya perlu ada yang perlu clear gitu, misalnya tadi dan lain sebagainya gitu. Barangkali ada mungkin satu orang ada yang mau atau cukup? Kalau dari saya pribadi jelas gitu. Enak ya kalau kita ketemunya offline ya, enak banget. Mudah-mudahan ya, bisa lah nanti kalau ada. Mudah-mudahan bisa ketemu. Cukup semuanya? Cukup, alhamdulillah. Ibu penjelasannya sangat clear sekali, jelas, dan memang banyak mempertegas gitu materi yang di bawah, kemudian dikaitkan dengan yang atas gitu. Kemudian tadi juga sudah membahas tentang ternyata gitu, mungkin hal pribadi yang Indi baru tahu juga, kita semua tuh punya potensi ternyata ya, kita semua punya potensi, tapi dibagi 4 tadi ternyata gitu. Ada yang memang mungkin kita tahu yang tadi open, terus ada yang mungkin masih ada yang malu-malu, terus ada juga yang mungkin sama sekali nggak tahu gitu, kayak susah ngejelasinnya juga ya, karena memang kita nggak tahu, orang lain pun begitu gitu. Terus memang ketika kita mengkhawatirkan tadi mungkin masalah kita semua khawatir tentang masa depan, ditambah dengan perkembangan teknologi yang setiap harinya kita sosial media ya gitu berhadapannya, kita bisa tahu kemampuan orang lain, kemajuan orang lain, prestasi orang lain gitu. Itu yang membuat kita makin overthinking gitu, bahasa anak zaman sekarangnya mah ya, kepikiran banget gitu. Tapi tadi alhamdulillah gitu, cara kita untuk meredam, mungkin masalah itu memang pasti ada teman-teman. Yang bisa kita lakukan itu adalah meminimalisir, mungkin ya, meminimalisir kesalahan dalam kita menghadapi masalah. Dengan menggali potensi yang tadi, caranya dengan berdiskusi, kemudian menjalin sebuah pertemanan agar menjadi produktif mungkin dari aktivitas. Alhamdulillah gitu, sedikit demi sedikit pertanyaan kita semua tuh semakin terjawab gitu ya. Nah, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Kita mungkin foto bersama terlebih dahulu ya. Silakan boleh siap-siap teman-teman untuk foto bersama.
Boleh diaktifkan kameranya kalau misalnya memungkinkan ya. Ditunggu, siap-siap. Oh iya, insya Allah video ini akan di-share gitu, tapi karena kita itu bukan live streaming, jadi yang ada di layar itu biasanya yang ada Google-nya yang ada foto atau enggak yang open kamera. Tapi buat teman-teman yang Google-nya enggak ada foto, terus sama enggak open kamera biasanya hilang gitu ya. Jadi bukan enggak dimasukkan, tapi memang di Zoom-nya enggak ada. Gitu. Itu aja mungkin sekedar informasi. Kita Ini foto. sebentar Teh, ini pertanyaan saya ini banyaknya mahasiswa ya atau gimana? Mahasiswa dan bekerja, Bu. Ada yang bekerja. Iya, kebanyakan singgelilah. Gitu. Minta doanya, Bu. Ya, amin, amin, amin. On progress ya. Iya. Oke, kita foto bersama dulu. Dihitung ya. 1, 2, 3. Sebentar. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk Ibu Nunung atas kesempatan hari ini. Masya Allah, mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semua. Kita juga semakin semangat gitu untuk menuntut ilmu, kemudian untuk menggunakan potensi kita dalam jalan Allah gitu ya. Yang public speaking mungkin berdakwah, dakwah juga mungkin ada yang lisan, ada yang tulisan ya, ada yang menunjukkan dengan sikap. Nah itu Masya Allah mudah-mudahan menjadi amal jariah juga buat Ibu. Masya Allah. Kita juga teman-teman di sini, ayo kita ajak teman-teman yang lain biar mendapatkan manfaat yang sama. Kita akhiri saja, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Istighfar, astagfirullahaladzim, doa akhir majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya untuk hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat istirahat ya, izin Ibu. Waalaikumsalam.